Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dun. Artinya kurang lebih, orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan. Satu bagian dengan bagian yang lain itu saling menguatkan. Sahabat pemirsa, seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa seorang mukmin dengan mukmin lain itu ibaratkan sebuah bangunan. Kita umpamakan bangunan rumah. Di sana ada batu bata, ada jendela, ada pintu, ada genteng, ada dinding, dan semuanya, di mana satu bagian dengan bagian yang lain itu saling menguatkan, saling melengkapi. Semuanya memiliki fungsi sendiri-sendiri, sehingga semuanya membentuk suatu bangunan yang kokoh, yang berfungsi. Demikian juga dengan orang mukmin dan orang mukmin lainnya, sama dengan bangunan. Satu bagian merasakan sakit, maka bagian yang lain juga merasakan sakit. Seperti halnya tubuh kita itu bisa diumpamakan sebagai sebuah bangunan. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya mulut, kita punya kaki, kita punya tangan. Bisa kita bayangkan, seandainya salah satu mata kita itu terkena debu, seluruh tubuh kita itu merasakan tidak nyaman. Seluruh tubuh kita merasakan sakit. Mata kita kena debu, tangan kita berusaha untuk mengusap. Mata kita juga mengeluarkan air mata, itu untuk mengeluarkan debu yang ada di dalamnya. Mungkin kaki kita melangkahkan ke tempat tertentu untuk mengambil tetes mata, agar debu yang ada di dalamnya itu keluar, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa satu anggota tubuh dengan tubuh yang lain itu punya solidaritas. Demikian juga seharusnya seperti seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya. Apabila teman kita, saudara kita mukmin yang lain itu kesusahan, maka kita pun harusnya turut merasakan senasib, merasakan kesusahan, sehingga kita bisa menghibur. Apabila saudara kita ada yang kekurangan, maka kita pun punya solidaritas untuk mengurangi beban, untuk menanggung kekurangannya, untuk membantunya, untuk menyantuninya. Itu yang seharusnya terjadi pada orang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Terlebih kepada anak yatim dan juga orang miskin, yang jelas-jelas mereka itu membutuhkan ulur tangan kita. Anak yatim yang membutuhkan belayan kasih sayang orang tua yang harusnya mereka dapatkan. Membutuhkan perlindungan dari orang lain, membutuhkan santunan dari orang tuanya, mereka sudah tidak punya. Maka perlu ulur tangan orang lain. Demikian pula dengan orang miskin, yang katakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk makan, mereka masih kurang atau mereka tidak punya. Itu perlu bantuan kita. Itulah solidaritas antara orang mukmin dengan orang mukmin yang lain. Dan bahkan agama tidak membatasi mukmin satu dengan mukmin yang lain, tetapi pada semua manusia. Seperti halnya Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberi makan orang miskin. Dari Al-Quran tersebut, dari firman Allah tersebut, jelas sekali bahwa ajaran Islam begitu menjunjung tinggi solidaritas.
begitu menempatkan solidaritas itu pada hal yang besar. Dan kita, orang-orang yang tidak mau menyantuni orang miskin dan juga menghardi anak yatim, itu bahkan digolongkan dalam orang yang mendustakan agama. Puasa kita harusnya bisa membawa kita pada solidaritas yang tinggi, di mana puasa mengajarkan pada kita bagaimana rasanya orang lapar karena tidak punya makanan, bagaimana rasanya orang haus karena tidak punya minuman, dan seterusnya. Sehingga seharusnya puasa kita itu dapat menumbuhkan solidaritas kepada sesama yang lain. Sekarang permasalahannya, bagaimana puasa kita itu bisa berdampak pada orang-orang sekitar kita. Satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa apa yang harus kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu harus ikhlas. Memang ikhlas itu adalah sesuatu yang mudah untuk diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Namun setidaknya kita, orang yang beragama, kita orang yang beribadah, harus berusaha melaksanakan ibadah itu dengan penuh keikhlasan. Bagaimana caranya? Kalau kita menyadari dengan sepenuh hati kita bahwa apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan, itu pasti membawa hikmah bagi kita, maka secara otomatis ibadah kita tidaklah kita rasakan sebagai sebuah kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Jika kita sudah bisa melakukan seperti itu, insya Allah ibadah kita akan ikhlas dan itu akan membawa dampak bagi kita dan juga bagi yang ada di sekitar kita. Demikian sahabat pemirsa, apa yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.